Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denfami Satria dari kelas TI 24A5 dengan NIM 312410523. Dan kali ini saya akan membuat video mempresentasikan dari ujian UTS saya. Mempresentasikan salah satu tugas UTS saya, yaitu membuat aplikasi web sederhana pemesanan buku ya, dengan fokus pada front end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Proyek ini dirancang secara modular dengan data saya disimulasikan menggunakan variabel array JSON di data.js, dan semua logika interaktif serta manipulatif DOM dilakukan di script.js. Untuk DOM-nya itu udah ada di script.js dan array JSON-nya juga udah ada. Kemudian untuk saya akan menunjukkan data JS saya di sini. Ini adalah data JS yang saya gunakan. Dan ini juga semua ini udah termasuk ya, ini sudah termasuk susunan struktur folder saya. Di sini terdapat data JS, script JS, checkout-nya, dashboard, history, index, stock, dan tracking-nya. Baiklah, dari data.js saya ini sebagai simulasi ya, sebagai simulasi database. Di dalamnya terdapat data statis seperti data pengguna, data katalog buku, dan data history transaksi dalam format array JSON. Nah, dari script.js ini sendiri itu untuk simulasi login dan sesi, saya menggunakan local storage ya. Setiap login berhasil dan data pengguna disimpan di local storage melalui fungsi get active user. Yang memastikan data, nama, dan role dapat diakses di semua halaman. Secara struktur, saya memastikan penggunaan tag HTML yang semantik seperti header, nav, main, section, dan form untuk meningkatkan aksesibilitas dan validitas kode. Nah, pada indeks HTML ini adalah validasi form yang menampilkan yang bisa menampilkan alert atau pop-up ketika kredensial tidak cocok dengan data di data.js. Jadi seperti yang lebih baik saya contohkan langsung saja. Jadi kayak kita open with live server. Nah, karena ini udah login, kita logoutkan saja. Nah, saya menggunakan, mungkin saya bisa menggunakan Agus. Di sini Agus. Saya ganti ini jadi passwordnya adalah Agus. Misalnya saya salah dalam memberikan password. Login gagal, di sini diberitahukan bahwa login gagal, email atau password yang Anda masukkan salah. Dan jika emailnya berhasil, oke, kita cetak dulu. Jika emailnya berhasil, maka terus 23 kita login. Nah, login berhasil teman-teman. Login berhasil, selamat datang Agus Pranoto, Anda masuk sebagai user. Kita masuk seperti itu saja. Loginnya bisa sukses. Dan di dashboard ini saya menggunakan di dashboard HTML di sini teman-teman. Di sini itu ada banyak fiturnya, itu informasi stok atau katalog, tracking pengiriman, halaman pemesanan, laporan pemesanan, dan histori transaksi, yang dimana mereka semua udah mempunyai fungsinya masing-masing. Dan saya juga membuat yang namanya stok HTML. Buat sini itu namanya stok HTML, stok.html, yang nanti itu akan berada di informasi stok di sini teman-teman. Di informasi stok saya.
Misalnya nih, ini salah satu fitur kreativitas yang saya buat, yaitu misalnya saya membuat ini, saya ingin menambahkan kode barang baru gitu, nama barang, stoknya misalnya saya tambahkan 300, harganya di 250.000. Yang dimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buku, dan saya bisa menambahkan satu buku lagi teman-teman seperti ini ya. Yang saya tambahkan adalah buku Madilog dari Tan Malaka, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Oke, kemudian ketika kita kembali ke dashboard, di tracking pengiriman kita juga bisa nge-track kita itu di sampai mana gitu. Untuk ininya, untuk pengiriman di sini situasinya dari saya mengambil tadi dari Velovi, saya mendapatkan dari Vino, bulan dari ini, nomor DO-nya, ekspedisi JNS, semuanya sudah ditampilkan di sini. Kemudian untuk di halaman pemesanan, ini bisa dipesan juga di sini. Untuk check out, misalnya saya ambil buku kepemimpinan, jumlah pesanannya misalnya 2, total pembayaran 300, dan jika ini kalian lihat di bawah itu bisa menambah sendiri pakai sistem otomatis. Dan kalau konfirmasi pesanan Inventors 2025 berhasil dibuat, dan invoice-nya akan turun seperti ini, total akhirnya 600.000. Dan jika sudah selesai, maka kita bisa lihat riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi ini adanya di history transaksi teman-teman, seperti. Dan laporan pemesanan ini masih belum saya buat lagi. Di sini ada halaman pemesanan, history transaksi tadi sudah saya bahas juga, tracking pengiriman, dan informasi stok atau katalog. Semuanya itu sudah berfungsi dengan baik. Dan juga ini untuk history transaksi ini saya buat dengan kreativitas lagi. Jadi kalau untuk yang dia hanya user, dia role-nya itu bukan admin, dia tidak akan bisa untuk melihat history transaksi ini lain gitu loh, user lain. Sedangkan kalau saya logout, saya ganti ini jadi nama saya sendiri, Fahmi, dengan password Fahmi 123 dan login. Oke. Oh iya, saya belum ubah di sininya ya. Sebentar teman-teman, saya akan ubah terlebih dahulu. Oke teman-teman, udah berhasil saya ubah. Sekarang tinggal saya masukkan aja ini. Misalnya dari sini, misalnya saya ganti jadi nama saya sendiri sebagai admin, passwordnya login berhasil, selamat datang di informasi saya sendiri. Nah, di sini role saya itu admin. Nah, dengan admin ini fiturnya itu di history transaksi saya bisa melihat keseluruhan transaksi semua user karena saya berperan sebagai admin di sini. Dan mungkin itu saja. Cukup sekian dari apa yang mau saya sampaikan, yang mau saya praktikkan, yang mau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.